sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Sosiolinguistik kelas 3A. Langsung aja kita mulai ke poin-poinnya. Definisi mengenai kebudayaan. Di sini ada beberapa macam definisi mengenai kebudayaan. Ada definisi deskriptif, definisi yang historis, definisi normatif, definisi psikologis, definisi struktural, dan definisi genetik. Dari macam-macam definisi ada penjelasannya sendiri-sendiri. Definisi deskriptif yakni definisi yang menekankan pada unsur-unsur kebudayaan. Definisi historis yakni definisi yang menekankan bahwa kebudayaan itu yang diwaris secara kemasyarakatan. Definisi normatif yakni definisi yang menekankan hakikat kebudayaan sebagai aturan hidup dan tingkah laku. Definisi psikologis yakni definisi yang menekankan pada kegunaan kebudayaan dalam penyesuaian diri pada lingkungan, pemecahan persoalan, dan belajar hidup. Sedangkan definisi struktural yakni definisi yang menekankan sifat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berpola dan teratur. Dan definisi yang terakhir, definisi genetik. Yakni definisi yang menekankan pada terjadinya kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Ada hubungan dan kebudayaan. Menurut Konjadingrat, bahwa bahasa bagian dari kebudayaan. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan bahasa, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang kognitif, yakni hubungan yang sama sederajat, yang kedudukannya sama tinggi. Jadi, hubungan bahasa dan kebudayaan bisa disimpulkan hubungan kedudukan yang sama tinggi sederajat, tidak membeda-bedakan. Ada di sini etika berbahasa. Dalam etika berbahasa ada berbagai macam. Ada 3 etika berbahasa. Yang pertama kode bahasa, yang kedua norma-norma sosial, yang ketiga sistem budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jenis kata untuk menyapa seseorang. Kata ganti orang, contohnya di sini ada beberapa jenis kata untuk menyapa seseorang. Contohnya kata ganti orang, nama diri, istilah perkerabatan, gelar dan pangkat, bentuk nomina plus ku, kata-kata diektis, nomina lain, bentuk zero, dan masih banyak lagi. Contohnya jika kata orang, contohnya engkau dan kamu. Jika nama diri, contohnya Dika dan Nita. Jika istilah perkerabatan, contohnya bapak, ibu, kakak, dan ibu. Gelar dan pangkat, contohnya dokter, profesi, letnan, dan kolonel. Contoh bentuk nomina, penonton, pendengar, dan peminat. Sedangkan contoh kata nomina plus aku, Tuhan, Tuhanku, bangsaku, dan anakku. Kata-kata diektis, contohnya sini, situasi, atau di situ, bentuk. Nominal lain, contohnya seperti awak dan tuan. Contoh bentuk zero sebenarnya tidak bisa dikategorikan, tapi ada beberapa contoh: lebih tua, sederajat, lebih muda, atau anak-anak. Gerak-gerik fisik dalam etika dalam bertutur. Ada kinesik, ada prosemik. Di sini ada 2 contoh gerak-gerik fisik dalam etika dalam bertutur. Ada kinesik dan prosemik. Kinesik adalah gerakan mata, perubahan ekspresi wajah, perubahan posisi kaki, gerakan tangan, bahu, kepala, dan sebagainya. Berarti dapat disimpulkan kinesik itu perubahan pada ekspresi wajah, posisi kaki, gerakan tangan, bahu, kepala, dan sebagainya.
Sedangkan prosemik adalah jarak tubuh di dalam berkomunikasi atau bercakap-cakap dan berbicara yang akrab tidak akrab antara budaya yang satu dengan yang biasanya berbeda. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.